Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini, di mana untuk sesi yang pertama ini kita akan belajar tema 1 dengan muatan pelajaran IPS dan materi kita adalah ASEAN. Kita mempelajari ASEAN dengan tujuan agar kita mengetahui, memahami salah satu organisasi internasional di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara. Disimak baik-baik ya. Kita mulai dengan pengertian ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya asosiasi atau perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu, apa sih latar belakang terbentuknya ASEAN? Sebenarnya cukup banyak penyebab atau latar belakang dibentuknya ASEAN, tapi ada 4 hal penting yang menjadi latar belakang sehingga ASEAN dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah persamaan letak geografis. Seperti ketahui bahwa ASEAN berada di satu regional, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, kemiripan budaya, di mana negara-negara ASEAN itu rata-rata memiliki budaya yang hampir sama, karena memiliki nenek moyang yang juga hampir sama. Kemudian yang ketiga, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Jadi negara-negara di ASEAN rata-rata itu adalah negara yang masih berkembang. Bahkan mungkin ada negara yang masih belum berkembang. Sehingga memiliki nasib yang sama, baik itu ekonomi, bidang sosial maupun budaya. Berikutnya yang keempat yaitu menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Tentunya seperti kita ketahui bahwa di negara-negara ASEAN ini hampir semua negara pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, kecuali satu negara yaitu Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Karena itulah mereka sepakat untuk membuat satu kerjasama, salah satunya adalah menjaga keamanan bersama. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah deklarasi di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh para menteri luar negeri yang mewakili 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Karena penandatanganan tersebut berlangsung di kota Bangkok, Thailand, maka deklarasi pembentukan ASEAN tersebut dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Lalu siapa sajakah yang disebut sebagai pendiri ASEAN? Nah, pembentukan ASEAN ditandai oleh sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri yang mewakili 5 negara, yang kemudian disebut sebagai para pendiri ASEAN. Para menteri luar negeri tersebut antara lain yang pertama dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, serta Filipina diwakili oleh Narcissus Ramos. Keanggotaan ASEAN sendiri terus mengalami perkembangan dan penambahan jumlah. Diawali dari yang pertama adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Berikutnya pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam ikut bergabung. Lalu Vietnam juga bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar secara bersama-sama bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Sementara yang terakhir yaitu Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Sehingga
Total jumlah anggota ASEAN sampai saat ini adalah 10 negara. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka tugas kalian yang pertama adalah membuat rangkuman materi dan mengembangkan sendiri. Jadi kembangkan materi di atas tadi dengan mencari sumber-sumber yang lain, misalnya dari buku paket atau dari buku catatan. Kemudian kerjakan latihan soal berikut di buku tugas, ya. Jangan lupa kerjakan dengan baik dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatian kalian. Lakukan yang terbaik dan kau akan meraih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.